Hello there. It's been quite a long time since the last time I've made a video on this channel. Halo, Wrestling Gamers, selamat datang kembali di Bahas-Bahas Game, sebuah acara di mana saya sebagai host Dev aja akan membawakan berita seputar game di dunia wrestling. Dan sepertinya nama acara ini bakal aku ganti ya, bukan jadi bahas-bahas game tapi bahas wrestling game. Jadi kalau disingkat gampang itu BWG. Epic kan itu namanya. BWG. Nah, jadi pada hari ini aku ada beberapa informasi yang pengen aku bawain gitu. Beberapa informasi mungkin udah pernah di-upload atau di-posting di Instagramnya Wui ya. Tapi ada beberapa yang emang pengen aku utarakan sendiri gitu loh. Aku pengen berbagi opiniku tentang beberapa informasi ini. Dan mungkin kalian ada yang bertanya, Bang, kenapa Wui udah lama gak upload lagi gitu di YouTube channelnya? Jawabannya ya simple, karena kuliah gitu. Revan atau owner dan juga aku sebagai editor itu lagi sibuk-sibuknya banget sama kuliah kita masing-masing. Jadi ya gitu, belum ada pembahasan video lagi, dan aku juga belum dikasih bahan dari Revan lagi. Dan dengan semakin banyaknya berita-berita dari game-game wrestling, aku bingung mau bahas yang mana gitu. Dan kalau nggak salah terakhir kita upload video itu udah 4 bulan yang lalu kali ya, coba aku cek dulu ya. Ya, sekitaran 2 bulan yang lalu. Jadi kita punya video Royal Rumble, tapi kalau nggak salah videonya itu kena copyright claim kalau nggak salah, jadi diblok sama YouTube. Jadi video yang bisa kalian tonton terakhir kali itu 3 bulan yang lalu, tentang rivalry antara El Torito dan juga Hornswoggle. Dan video sebelum itu adalah 7 bulan yang lalu, di mana kita tentang rivalry antara Undertaker dan juga Randy Orton. Dan untuk konten bahas-bahas game, atau yang sekarang kita repackage jadi bahas game wrestling. Nah, bahas game wrestling, kok bahas wrestling game sih? Bahas game wrestling BGW. Nah, itu kan lebih asik tuh. Ya. Konten BGW terakhir itu 9 bulan yang lalu. Damn, 9 bulan yang lalu, dan itu aku ngebahas tentang pegulat yang gak bakalan ada di WWE 2K22, dikarenakan mereka udah nggak di perusahaan itu, dan juga karena mereka sudah menjadi bagian dari roster di perusahaan lainnya. Dan pada hari ini aku pengen bawa 2 berita. Yang pertama itu adalah berita tentang gamenya AEW yang belum diketahui namanya apa. Jadi mungkin bagi kalian yang belum tahu, AEW itu mempunyai sebuah game yang dibuat dengan kerjasama oleh Yuke's. Dan seperti kalian tahu, Yuke's itu merupakan game developer yang sudah membuat game WWE sejak masih bekerja sama dengan THQ. Yuke's itu berperan sangat penting di industri game WWE. Yuke's sebagai game developer itu sudah mengembangkan banyak sekali game-game WWE. Bisa dibilang dari zamannya SmackDown Here Comes the Pain, Shut Your Mouth, dan series SVR, kemudian series WWE 2K juga sampai 2K19, di mana mereka akhirnya berpisah dengan 2K Games pada tahun 2019, di mana itu membuat game 2K20 menjadi sangat broken ya pada saat rilis. Mungkin sampai hari ini masih sangat broken. Dan ternyata berpisahnya Yuke's dan juga 2K Games itu karena Yuke's sedang mengembangkan game untuk AEW yang pada saat ini masih belum diketahui namanya apa. Dan sejauh ini hanya ada 2 trailer yang sudah diberikan oleh pihak AEW, di mana mereka menunjukkan trailer pertama itu merupakan cinematic gameplay, dan juga itu hanya 3D render, jadi itu bukan benar-benar gameplay nanti seperti itu trailer yang pertama. Dan yang kedua itu masih early development trailer, di mana mereka menunjukkan model dari Darby Allin dan juga Jungle Boy. Dan kalau kalian mungkin gameplaynya masih agak kaku dan tidak mulus gitu ya, karena masih benar-benar di tahap awal pengembangan dari game tersebut. Dan Kenny Omega sendiri juga sudah memberi informasi bahwa game ini mungkin masih perlu waktu yang lama untuk rilis, mungkin bisa tahun 2023 atau mungkin beberapa tahun lagi. Tapi ada satu info yang mengatakan bahwa game AEW ini akan dirilis pada bulan September tahun ini. Dan ini bisa terbilang membingungkan ya, karena Kenny Omega sendiri bilang kalau game ini tidak akan rilis tahun ini, dan mungkin akan rilis pada tahun 2023 atau beberapa tahun yang akan datang. Tapi ada satu sumber yang mengatakan bahwa gamenya akan dirilis pada tahun 2022, lebih tepatnya pada bulan September. Belum diketahui lebih jelas lagi,
tanggalnya tanggal berapa, tapi diberikan informasi bahwa akan dirilis pada bulan September. Sejauh ini kita belum dapat info apapun mengenai game ini selain tanggal rilis yang belum jelas ini gitu loh. State dari game ini tuh masih belum jelas gitu. Kita cuman melihat beberapa screenshot dan juga gameplay, dan itu udah berapa bulan yang lalu. Jadi masih belum memungkinkan kalau misalnya game ini dirilis tahun ini kalau menurut aku. Dan sudah konfirmasi juga bahwa game AW ini bukan seperti 2K Games di mana mereka akan rilis setiap tahun. Jadi game AW ini merupakan sebuah game yang akan dirilis dan kemudian akan diberikan update secara terus-menerus gitu. Jadi ini bukan game yang rilis tahunan gitu kayak game WWE 2K atau kayak game FIFA atau kayak game PES gitu. Enggak. Jadi mereka kayak rilis sekali terus bakal diupdate terus. Tapi dari trailer dan juga gameplay yang disajikan gitu di YouTube channelnya AW Games, kayaknya masih belum meyakinkan kalau misalnya game ini dirilis tahun ini gitu loh. Dan banyak juga kok komunitas yang masih skeptis gitu loh tentang release date yang diumumkan ini. Tapi ya gitu, itu pendapat aku tentang game AW. Dan berita berikutnya adalah, ya mungkin nggak banyak yang bakal mengira aku bakal bahas ini, tapi kita akan bahas game Free Fire. Ya, Free Fire merupakan sebuah game yang sangat benci oleh seluruh umat di Indonesia. Terlepas dari suksesnya game ini di berbagai macam negara di luar sana, di Indonesia game ini sangat dibenci, sangat-sangat dibenci dikarenakan komunitasnya yang tidak begitu ramah, grafik dari gamenya. Ya ini juga karena dari komunitas luar dari game itu juga sebenarnya ada pihak yang menghina game, dan juga dikarenakan pihak yang mainkan gamenya ini komunitasnya juga tidak terbilang ramah gitu. Makanya tidak banyak yang menyukai game Free Fire ini. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa game Free Fire ini sangat menarik banyak perhatian gitu loh, karena maraknya game ini di kalangan mobile player gitu loh. Dan selama beberapa tahun belakangan ini Free Fire itu sudah berkolaborasi dengan berbagai macam hal. Mereka pernah berkolaborasi dengan Venom, mereka pernah berkolaborasi dengan Cristiano Ronaldo, dan mereka juga pernah berkolaborasi dengan yang belum lama ini boy band Korea nomor 1, yaitu Bangtan Sonyeondan atau yang lebih kenal dengan BTS. Dan belum lama ini mereka berkolaborasi dengan salah satu wrestling promotion yang bisa terbilang cukup besar, yaitu AAA, yang merupakan salah satu wrestling promotion terbesar di Meksiko. Dan aku cukup kaget ketika aku melihat informasi ini tadi siang atau tadi pagi gitu, tentang berkolaborasinya Lucha Libre AAA dan juga Free Fire. Karena gimana ya, ini cukup mengagetkan gitu loh. Wrestling promotion berkolaborasi dengan game mobile gitu loh. Aneh aja gitu ya, walaupun nanti kolaborasinya pasti kan cuman skin gitu kan, tapi ya ini cukup mengagetkan aja gitu. Terus hal yang pertama kali dia perlihatkan itu adalah skin terbaru, dan skin terbarunya itu adalah skin dari La Parka, which is it's going to be really awesome, man. Kalau kalian nggak tahu, La Parka itu merupakan salah satu wrestler indie legend gitu loh di industri pro wrestling gitu loh, dan bisa terbilang dia itu salah satu sosok yang mempopulerkan gaya lucha libre gitu di pro wrestling. Terus ada skin lainnya, diantaranya itu adalah Psycho Clown, tapi kalau Psycho Clown ini tuh cuman topengnya Psycho Clown. Terus ada backpack Mr. Iguana, terus ada glue wall-nya Venom, dan juga ada item lainnya gitu. New Japan Pro Wrestling itu pernah berkolaborasi dengan game yang pertama Fight Pro Wrestling World, dan itu masih ada hubungannya dengan wrestling gitu loh. Tapi ini loh, Lucha Libre Worldwide AAA kolaborasi sama game Battle Royale, which is it doesn't have any freaking correlation at all, gak ada hubungan sama sekali. Satu itu wrestling, satu lagi itu game Battle Royale, tembak-tembakan gitu, last man standing wins. Dan ya, let's see how it's going to go. Semoga aja dengan kolaborasi ini semakin banyak orang yang mulai melirik wrestling promotionnya AAA, dan mungkin semakin banyak orang lagi yang melirik pro wrestling in general itu loh. Ya kita lihat sisi positifnya aja gitu loh, jangan lihat sisi negatifnya kayak Free Fire game burik gitu, game bocah gitu, game toxic gitu. Ya jangan kita lihat dari sisi situnya, kita lihat dari sisi positifnya. Mungkin aja dengan kolaborasinya Free Fire dengan AAA, semakin banyak orang yang justru semakin penasaran gitu loh dengan
apa sih ini lucha libre, apa sih itu pro wrestling, dan semakin banyak fans pro wrestling yang terutama di Indonesia gitu. Ya meskipun ini aku bacanya di ini ya apa, kalau kalian misalnya lihat di postingannya Wei itu pasti kan isinya kan banyak yang positif gitu. Ini aku lihat dari postingannya Imbrod gitu, dari itu isinya wah negatif semua ya, karena ya seperti tadi aku bilang, orang melihat Free Fire itu pasti udah pikirannya negatif gitu, tapi ya aku tetap lihat sisi positifnya ya. Semoga makin banyak orang yang mulai penasaran dengan pro wrestling secara umum gitu, nggak cuma Smackdown gitu taunya kan, ini Smackdown ini, padahal yang mereka tonton itu AEW gitu. Dan ya dari komennya juga pada bilangnya Rey Mysterio karena mereka yang ada di pikiran mereka itu semua lucha libre itu ada Rey Mysterio. Ya semoga pro wrestling semakin banyak dikenal di kalangan umum gitu ya, dan semoga orang semakin terbuka gitu bahwa gak semua pro wrestling itu, gak semua gula itu Smackdown gitu loh dan gak semua pegulat lucha libre itu Rey Mysterio gitu ya. Oke, kurang lebih gitu aja video untuk kali ini. Belum banyak info lagi sih tentang dua informasi yang aku bahas kali ini, tanggal rilisnya game AEW dan juga skin-skin apa aja nanti bakal muncul di game Free Fire ini. Terima kasih pada kalian semua sudah nonton video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar di bawah berita wrestling game apa lagi yang kalian pengen aku bahas gitu. Sebelumnya aku pengen berikan review dari 2K22 gitu loh, tapi aku belum dapat narasumbernya gitu. Jangan lupa kalian follow Instagramku @devaja_sport di Instagram, dan juga kalian jangan lupa subscribe YouTube channelku dengan nama Deva Aja. Di situ sih aku pakai bahasa Inggris ya, jadi kalau misalnya kalian pakai bahasa Indonesia ya nggak usah subscribe gitu, tapi coba dicek dulu, mungkin kalian tertarik sama beberapa konten yang aku bawa di situ. Ya mungkin itu aja pembahasan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga video berikutnya tidak memakan waktu lebih dari beberapa bulan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Main sedikit saja, and I'm signing out, baby.